Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alni bi karamatil haq, bi nuril Qur'an, bi ruhil Qur'an, bi ruhil tauhid, bi ruhil ihsan, ya syafi'an darajat, ya jala wa jalaluhu, bi sirihil barakah, yasin hamim, bi rahmatika irhamar rahimin. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami cintai, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bunda Hajah Oni binti Sakar. Semoga beliau disehatkan selalu, dikuatkan, kemudian dipanjangkan umur taatnya. Yang kami muliakan seluruh Dewan Pembina beserta jajaran yang hadir, wabil khusus para kiai, para ustadz, para ustazah, khususan pembina jemaah at-tadhkir yang datang dari Lampung, Jabodetabek sekitarnya, Surabaya, Jogja. Wabil khusus tentunya zuriat yang guru kita Gus Afritul Gaus, Gus Dahlan, Neng Piki, beserta yang lain-lain beserta anak cucunya. Khusus bil khusus Ketua At-Tadhkir Nasional Gus Ahmad Dahlan. Kemudian Ketua Yayasan Nur Ghazali Gus Agung Purnomo. Khusus bil khusus beliau yang selalu menjaga taklim ini, Ketua Pusat Bapak Ustadz Muhyiddin beserta jajaran, beserta para kru. Semoga letih lelahnya menjadi lillah, diridho dan diberkati perjuangannya beserta jamaahnya, amin Allahumma. Khususan tentunya Bapanda, bunda-bunda, kakanda, adinda yang hadir di malam yang penuh berkah ini. Tentunya yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian santriwan, santriwati yang sedang berjuang melawan rasa rindu untuk berpisah dengan keluarga dengan sesaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan, tingkatkan, wujudkan rasa puja-puji dan syukur. Tak hanya mampu lidah mengucapkan alhamdulillah, kosong hampa ucapan tersebut jikalau tak dimaknai dengan pemikiran. Lisan berkata, akal memikirkan, memaknai, betapa banyak, tak terhitung dan tak mampu manusia ini menghitung adalah banyaknya nikmat dan karunia Allah yang Allah turunkan setiap detik. Tak cukup hanya melihat, memandang nikmat Allah, berkata-kata alangkah besarnya nikmatmu wahai Rabb. Tak cukup jikalau hati tak merasakan bahwa kita bisa makan karena Allah, kita bisa hidup karena Allah, bisa bekerja karena Allah, ada rezeki yang mengalir setiap saat, bukan karena pintar, bukan karena kita hebat bekerja, berdagang dan usaha.
seluruhnya adalah sebab atas campur tangannya Allah. Hati merasakan. Kemudian tak cukup orang yang bersyukur hanya sekadar merasakan nikmat Allah, tanpa dia belanjakan, dia pergunakan nikmat itu tersebut untuk taat kepada Allah dari setiap situasi dan kondisi. Kemudian taat saja juga nggak cukup, nggak mampu mengantarkan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah menjadi tambahan nikmat. Jikalau pribadi yang bersyukur tadi tidak selalu menjaga, akan selalu menjaga hubungannya dengan Allah setiap detik dan setiap saat. Bersama dengan zat yang memberi, dia akan selalu menjaga hubungannya dengan yang memberi, bukan lagi sibuk melihat apa pemberian. Kemudian selawat salam semoga dilimpahkan selalu kepada beliau, limpahannya untuk kita bersama. Diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara sahabat-sahabat kita, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di dunia ini, pun akan berbentuk syafaat berikutnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Berapa lama nih pengurus biasanya? 15 menit. Ya, ini saya udah tebak paling 15 menit ini ya. Tak apa-apa 15 menit ya. Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana kita lihat, kita saksikan detik saat ini diri kita bersama, keluarga kita, handai tolan sahabat kerabat negara kita, boleh dibilang dalam keadaan kondisi sakit, demam, panas. Artinya apa? Untuk menjaga, memupuk, mendapatkan sebuah iman, sulitnya setengah mati. Untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran di sisi ekonomi, rezeki, kecukupan daripada kebutuhan hidup sama sulit. Maka tiada siapa sih yang tak butuh Allah. Artinya keadaan ini akan terus menerus berputar, terus menerus berjalan sesuka-suka Allah, sekendak-kendak Allah, semau-maunya Allah. Tapi kita ingat pesan Eyang Guru di saat beliau masih hidup. Apa kata beliau? Siapa dalam kondisi di akhir zaman ini tidak berlari kepada Allah, barang siapa yang di akhir zaman ini dia tidak mentaati perintah Allah, tidak menjaga hubungannya dengan Allah, siapapun dia akan berada di dalam kehancuran. Kiai yang hebat kalau hatinya tak ada nama Allah, dia akan hancur. Alim, ulama, ustadz, ustazah, hafiz Quran dan lain sebagainya, kalau hatinya tak bersama dengan Allah, nunggu kehancuran. Itu kata beliau. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sangat butuh pertolongan, kita sangat butuh bantuan, kita sangat butuh limpahan kasih sayang Allah. Maka salah satu firman Allah untuk mendapatkan semua itu dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih. Barang siapa yang ingin berjumpa atau perjumpaan dengan Allah, syaratnya beramal soleh. Tafsir mengatakan perjumpaan dengan Allah adalah secara iman yang bisa dinalar dengan akal pikiran, berjumpa dengan kemudahan, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan perlindungan, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan pertolongannya, berjumpa dengan limpahan kasih sayangnya. Syaratnya apa? Adalah beramal soleh. Beramal soleh saja tidak cukup, maka ditambahi oleh Allah, wala yusrik ibadati rabbih ahadah. Dalam beramal, ingat, jangan sekali-kali dalam beramal mengsekutukan Allah, menduakan Allah. Maka hadirlah beliau di tengah-tengah kita, Syekh Maulana Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, untuk membersihkan hati dari Tuhan-Tuhan selain Allah.
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saking Tuhan-Tuhan selain Allah itu gak terhitung lagi jumlahnya di dalam dada kita. Bisa kita buktikan di saat kita sholat. Di saat takbir dikumandangkan, setelah itu apa yang hadir dalam ingatan kita, dalam rasa kita, dalam pemikiran kita. Yang hadir bukan bagaimana kita bisa bertatap muka dengan Allah. Yang hadir bukan seharusnya yang hadir itu bagaimana supaya kita bisa memandang Allah, bercurhat dan berbagi kepada Allah. Tapi yang hadir adalah urusan beban dunia semata. Saudara yang dirahmati oleh Allah. Maka konteksnya adalah yang tadi diajarkan oleh yang guru kita melalui para ustadz, para pembina-pembina. Tazkir dimanapun cabang, hampir di seluruh provinsi untuk memurnikan tauhid manusia. Tak ada jalannya kecuali membiasakan, melazimkan zikir kalbu atau zikir hati. Tentu sesuai kapasitas keahlian masing-masing daripada pembina tadi, maka dekati mereka. Saudara yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa syaratnya supaya kita mendapatkan rahmat berkah, berjumpa dengan pertolongan Allah, berjumpa dengan kasih sayang Allah, berjumpa dengan belayan Allah yang begitu halus, latif, sampai-sampai kita enggak sadar kita dibelai oleh Allah. Yang kedua adalah wala yusri' ibadati ahada. Jangan sekali-kali ibadah tadi adalah dengan mensekutukan Allah. Kemudian wa anfiqu fi syara'i wad daro. Syaratnya agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita. Berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bersedekah, berinfak, berbuat baik dalam keadaan lapang. Hebat. Tapi banyak yang mampu. Jangankan kita orang yang sudah dewasa, anak TK aja bisa kalau dia mampu berbuat, duit ada, kesempatan punya, kemampuan ada. Tapi di sini disampaikan oleh Allah, wa anfiqu fi syarra'i wad daro. Di saat kebutuhan mendesak, kebutuhan pribadi, kebutuhan anak, kebutuhan dapur, itu pun tak cukup. Di saat itu datanglah orang datang ke rumah kita, dikirim oleh Allah untuk memasuki, menyelam ke dalam hati kita yang paling dalam. Sanggup enggak engkau berbuat di saat lapang dan sempit? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tak lama lagi kita akan diberikan ilmu pelajaran oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam konteks bertuhankan kepada Allah secara totalitas. Maka beliau ditanya oleh sahabat, wahai kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau dijadikan oleh Allah kekasihnya? Kata beliau, aku tak pernah sedetik pun, sebiji sawi pun melanggar perintah Allah. Kita saksikan bagaimana beliau diperintahkan menyembelih, mengorbankan putra tercinta putra Sumata Wayang. Apakah beliau mengatakan nanti dulu? Apakah beliau berkata nanti setelah beliau agak besar sedikit? Tidak. Ya Allah, ya Rabb, kalau ini perintahmu, berikan aku kekuatan dan kemampuan. Insya Allah aku akan tergolong menjadi hamba yang sabar. Saudara yang dirahmati oleh Allah, bulan kurban, Idul Adha, bukan hanya retorika motong kurban, motong hewan, akan tapi yang tidak kalah pentingnya tahun ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya saya dan kita semua. Dari detik ini kita jadikan jalan kita ke depan. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan hidup subuh hari nanti sampai berikutnya, kita jadikan perintah Allah nomor 1
dan perintah utama yang harus kita laksanakan di atas apapun kondisinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kita tak diminta oleh Allah untuk mengorbankan putri putra kita. Kita tidak diminta oleh Allah mengorbankan diri kita. Enggak. Yang diminta oleh Allah, taati perintahku kata. Maka kemarin di Bekasi kami pernah bercerita tentang ketaatan kepada Allah. Di Palembang, Pak, ketaatan sholat satu saja. Mungkin kita bersama dan diri saya pribadi. Mari kita cek diri kita. Hamba Allahkah kita atau hamba dunia? Hamba Allahkah kita atau hamba nafsu? Dalam konteks ibadah wajib saja. Jarang sekali daripada hamba-hamba Allah yang bersegera mendatangi Allah tak kala panggilan datang. Jarang. Banyak di antara mereka yang menunda-nunda. Alasan zuhur masih panjang, alasan asar masih ada, alasan ini itu. Padahal konteksnya yang diajarkan oleh yang guru, kapanpun Allah memanggil dirimu, apapun situasi dan kondisimu, engkau wajib mendatanginya. Maka orang Palembang, Pak. Ada orang Palembang sini, Bu? Ada Palembang? Kalau ada hadiahnya umroh, ya? Bayar sendiri. Di Palembang, anak-anak umur 70 tahun masih suka ngulur-ngulur sholat. Ada di sini anak-anak yang umur 70 tahun, Pak? Ibu-ibu, ada anak-anak yang sudah berumur 70 tahun? Kalau kiranya umur bibi ini, kiranya umur beliau ini yang 70 tahun, tinggal 2 hari lagi 72 tahun. Kira-kira bagaimana nasibnya? Di umur yang segitu, panggilan Allah tak menjadi suatu kewajiban yang utama bagi dirinya. Mari sepulang kita di sini berjuang, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berusaha untuk mendahulukan panggilan Allah dari atas segala-galanya. Agar apa? Agar Allah melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahannya kepada kita bersama. Atas segala kekurangan tentunya kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.